Kalian tahu nggak ini apa? Tahu nggak harganya berapa? Atau goceng atau 5.000 ya? Bisa nggak ini dijual dengan harga 50.000? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Jualnya dari mana? Gimana? Kita punya satu spidol ini, tapi kita pengen jual 50.000. Padahal kita punya 5.000. Apa yang akan kita tetapkan sama spidol itu? Kita bikin apa? Bikin gambar. Bikin? Gambar. Gambar. Laku nggak gambar dijual 50.000? Laku. Terus saya bikin gambar. Apa yang akan kita tetapkan dengan spidol ini? Nulis. Bikin apa? Kaligrafi. Berapa kira-kira yang akan kita jual dari hasil kaligrafi itu? 100.000 atau mungkin di bawahnya yang jas yang lebih besar dari 5.000. Jadi kalian akan membahas hal yang berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu negosiasi. Sekalian absen, coba saya tanya satu-satu deh. Oke, Pak Rel. Aduh, apa? Gimana Rel? Kita kan pas negosiasi, jadi teman kamu bilang kalau kita bisa buat spidol ini bernilai 100.000 tadi ya, dengan membuat kaligrafi. Caranya gimana? Biar laku 100.000. Perlu nggak kita negosiasi? Gimana caranya? Berapa sih? Coba kamu Mas. Ya, sini Mas. Kita kasih awalan dulu nih. Terus sama temennya. Jangan dulu ya sama awal materinya. Tadi kan teman kamu bilang kalau kita bisa buat kaligrafi dari spidol ini, kemudian dihargai 100.000. Kamu yang buat kaligrafi itu terus mau jual produk itu ke teman kamu. Ini contohnya misalnya kaligrafinya nih, gimana caranya agar kamu dapat harga 100.000? Paham? Iya. Tawar-tawar. Gimana caranya? Oke, semuanya ini masuk ya. Hanya si Fajar dan Melisa. Ada Lydia sama Zakia yang masuk ya. Oke. Jadi, yang tadi teman kamu bilang, ketika kita mau negosiasi, kemudian mendapatkan harga yang bagus dari hasil karya kita yang berupa kaligrafi, kita bakal tahu materi negosiasi. Nah, nanti negosiasi ini membahas tentang tawar menawar. Jadi kalau kita mau melakukan negosiasi, berarti kita akan melakukan tawar menawar. Yang tujuannya buat apa sih? Kita sebagai penjual mendapat untung, gitu ya. Pembeli mendapat apa? Barang yang dia inginkan. Itu ya. Jadi tujuannya itu win sama win, sama-sama saling menguntungkan. Si pembeli dapat keuntungan, si penjual dapat keuntungan, si pembeli dapat barang. Nah, kembali lagi ke awal yang tadi. Tadi kan teman kau bilang kalau bentuk video ini kita bisa ubah menjadi tulisan yang berupa kaligrafi, kemudian kita jual dengan harga 100.000. Kalau kaligrafi itu kita jual seharga 100.000 ke orang lain, laku nggak? Ada yang laku, ada yang tidak. Tapi kalau kita jual sama orang yang ngerti kaligrafi, laku nggak? Laku. Kami ini paham nggak? Berarti negosiasi ini akan berjalan sangat mulus, sangat baik ketika kita tahu apa?
tawar menawar. Kita tahu apa? Marketnya. Kita tahu marketnya, kita tahu pasarnya. Contohnya, coba deh Mas, ya kamu sini Mas. Iya. Oke, kalau kita semua sip dia aja. Coba Mas tawarin saya produk Mas yang kamu tahu yang pernah kamu beli. Yang pernah saya Belum dua. Terus kamu mau jual lagi ke teman-teman kamu. cara menjual. Iya. Pak, saya punya senjata yang bisa untuk buat sholat. Apakah Bapak mau membelinya atau tidak? Saya punya makanan yang menurut saya lumayan enak. Mungkin Bapak bisa mencoba di tempat yang saya kunjungi. Apakah Bapak mau? Mau. Ya udah. Masih lagi. Iya, lagi aja. Makasih Pak. Nah, tadi itu bagian sederhana dari tawar menawar. Tadi dia membujuk tuh. Membujuk berarti kalau kita masuk ke ranah bujuk atau membujuk, menginginkan orang lain mengikuti apa yang kita mau, itu masuk ke kalimat apa? Persuasif. Apa persuasif? Coba manfaatkan handphone kalian. Ada yang punya handphone nggak? Ada. Coba manfaatin Mbak. Apa persuasif Mbak? Apa? Ketemu? Iya. Coba Mas, depan. Teman-temannya. Ayo Pak. Kalimat persuasif bersifat membujuk atau meyakinkan seseorang agar melakukan, mempercayai atau merasakan sesuatu seperti yang diinginkan penulis atau pembicara. Contohnya? Contohnya kayak klien dari restoran yang menawarkan makan. Iya gitu. Contohnya contoh kalimat. Ini caranya. Iya, contoh kalimat. Ya udah. Ada yang bisa kasih contoh? Coba Mas, kamu Mas. Atau apa aja deh? Ya, gimana contohnya? Contoh kalimat itu. Ada. Gimana? Iya, gimana? Ayo mari kita jaga lingkungan kita bersama lestari. Ayo bersama kita persuasif. Jadi kalimat persuasif itu kalimat yang berisi bujukan. Dalam negosiasi kalimat tersebut harus ada supaya orang yang akan membeli produk kita atau sasaran target produk kita bisa mengerti dan tertarik dengan produk kita. Tapi di negosiasi tidak cukup dengan kalimat tersebut. Kita butuh apa? Informasi di produk itu. Jadi kita harus ngejelasin keunggulan dari produk tersebut sehingga orang itu tertarik dan mau membeli. Paham sampai sini? Kalian pernah negosiasi apa sih kalau di luar sana? Akun FM. apa? Kamu Mbak? Ya. Kamu pernah negosiasi apa Mbak? Pernah jual beli apa? Pernah beli barang apa yang negosiasi? Iya. COD-an. Gimana COD-an? COD-an apa? COD-an produk apa? Oke, lanjut ya. Di bagian negosiasi itu ada macam-macam bagiannya. Kita akan membahas satu persatu. Nanti kalian bakal ketemu yang namanya permintaan, kemudian pemenuhan, kemudian penawaran, terus selanjutnya persetujuan. Tapi sebelum itu ada yang namanya abstraksi dulu. Kemudian terakhir ada penuntut.
Jadi kalau bagian gimana tadi orientasi sih, bagian pembukaan. Nanti ada bagian pembukaan atau awalan yang berisi awal mula kalian datang ke satu tempat atau komentar atau komunikasi apapun yang terjadi. Tapi sebelum masuk ke bagian inti negosiasi, gitu ya. Contohnya nih, kalian datang ke pasar, kemudian kalian ketemu sama penjualnya, terus kalian ngobrol tuh, bang, gimana kabarnya? Atau selamat pagi bang, gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu masuk ke bagian orientasi, ya, itu bagian orientasi, bagian awalan. Dan dia belum masuk ke ranah produknya, belum ada kepentingan buat tanyain apa yang dibeli, gitu ya. Contohnya diambil contoh, kamu jadi kasih. Nah, contoh ini, diambil contoh ya. Kita kasih contohnya. Kemudian satu lagi, kamu mau sama siapa temenannya? Kamu mau sama siapa? Mari. Bang. Nah, ini mari di sini. Kemudian kamu di sini. Saya kasih contoh ya, bagian orientasi. Siapa yang menjual? Mari menjual. Kondisinya kamu baru ketemu nih, kamu ke tempatnya dia, kemudian dia nawarin produk sama kamu. Coba gimana awalnya? Awal obrolan gimana bagian orientasinya? Kalau kamu kan jualan nih, terus ada teman kamu nih mau beli ke kamu kan ngobrol dulu awalnya, belum bagian pembeliannya. Coba kasih tahu dia ngobrolnya. Apa kabar gitu? Kamu balas, jangan diem gitu, saya baik gitu. Ya. Nah, tadi kan Ibaratnya bilang, apa kabar? Terus kata dia, kabar saya baik kok gitu. Nah, itu bagian orientasi, bagian awalan. Jadi bagian awal mulai sebuah komunikasi. Tapi belum ke bagian negosiasinya karena belum ada produk di situ. Nah, kemudian apa nama kamu Mas? Pandu nanya nih sama si Mali. Kamu mau beli apa kira-kira sama Mali? Beli apa ya? Beli diamond. Kamu sendiri. Kamu mau beli apa? Dia kamu bisa di pasar nih. Kamu mau beli apa? Baju. Kamu bajunya pengen warna apa? Warna apa pengennya? Warna putih. Nah, si Pandu mau beli baju warna putih. Nah, dia ngomong dong sama si Malik, karena kan Malik ini beli yang penjual ya. Kamu ngomong sama dia. Ngomong. Pandu ada baju warna putih enggak? Nah, tadi si siapa Malik ya? Pandu nanya ke Malik, kata Pandu kata kata Pandu, Malik ada baju warna putih enggak? Nah, itu bagian pengajuan. Itu bagian pengajuan. Jadi bagian pengajuan itu bagian yang sudah menyasar atau sudah masuk ke produknya. Sudah mulai nih kelihatan bagian-bagian produknya atau apa yang mau dibeli. Dia minta baju warna putih. Kemudian Malik bilang, ada kok. Nah, ketika ada pengajuan, berarti ada pemenuhan. Pemenuhan itu jawaban dari pengajuan. Jadi bagi dia meminta, kemudian si Malik menjawab. Tapi dalam konteks menjawab kebutuhan dari si Malik. Gitu ya. Nah, ketika si Pandu ya ini, saya belum ngomong. Pandu nanyain ada baju putih nggak? Kata Malik ada kok. Itu terjadi yang namanya pengajuan dan pemenuhan. Nah, ketika barang yang sudah ada yang mau jual lagi nggak? Ada yang putih Pak? Ketika jangan baju yang warna putih ya, jangan warna aja. Nah, ketika Malik nunjukin baju ini, misalnya sini baik jangan slow. Nah, kemudian Malik sudah anggaplah ini warna putih ya. Nah, kemudian Malik kasih tahu ini ada, gitu kan. Kemudian Pandu nanya, karena dia sudah melihat bahwa baju itu sesuai dengan apa yang diinginkan sama si Pandu. Pandu kemudian nanya sama dia, tanya harganya berapa? Harganya berapa? Harganya berapa? Wah itu bagus nih, harganya berapa gitu kali ya?
Nah, pada saat Pandu ngomong, wah itu bagus nih, berapa harganya? Kan udah ada obrolan buat harga, udah mulai meminta harga, harga. Itu sudah bukan lagi pembunuhan ya, tapi karena negosiasi. Terus Malik bilang 50 ribuan kok. Jadi Pandu tanya, wah itu bagus nih, kira-kira berapa ya harganya? Gitu kan? Malik ngomong gimana? Kamu tadi ngomong gimana? 50 ribu kata Malik, 50 ribu masih bisa kurang gitu. Nah ada kata masih bisa kurang, berarti bisa nawar. Kemudian Pandu nawar. Nawar tuh di pasar, Iban. 3.000 berapa dulu? 3.000 dulu lah. Betul dia ya. Kalau di pasar nawar jangan menang pas tengah cuma 30 ribu. Sebenarnya. Duh, ngomong. 30 ribu boleh enggak? Gitu boleh enggak? Boleh. Enggak boleh. Mungkin itu Nah, tadi kan Pandu bilang 30 ribu boleh enggak? Kata si Malik, enggak boleh karena bahannya bagus. Terus jahitannya juga bagus dan mahal juga. Nah itu saat si Malik bilang nggak boleh, ini bahannya bagus, kemudian jahitannya bagus dan bahannya juga bagus. Nah itu kan kayak jenis apa namanya persuasi ya, membujuk si Pandu walaupun nggak langsung memberitahu gitu bahwa produknya mahal dan mengajak si Pandu untuk setuju dengan produknya dia bahwa dia itu memang produknya mahal, gitu ya. Kemudian kamu mau nawar berapa lagi? Terus paknya berapa gitu? Nah, jadi kalau sudah mulai lagi nanya paknya berapa, itu pasti negosiasi. Kemudian si Malik bilang 40 ribu nggak apa-apa gitu ya. Kalau si Pandunya belum bilang masih kemahalan, masih negosiasi. Tapi kalau Pandunya bilang ya udah deh nggak apa-apa, itu bagian persetujuan. Jadi akhir dari negosiasi itu bagian setuju atau persetujuan. Terus lu mau ngomong gimana? Mau nanya gua mau udah selesai? Iya. Udah selesai kan? Biar nggak lama ya. Ya udah kata Pandu, ya udah nggak apa-apa nih kalau 40 ribu. Iya lu. Iya apa-apa. 40 ribu. Nah kemudian si Pandu sudah menyetujui itu 40 ribu. Berarti terjadi kesepakatan. Kemudian si Malik mungkin mau nyakin ya udah seperti gitu deh, diperhatikan sama Malik, kemudian dikasih ke Pandu. Nah itu bagian penutupan. Paham ini? Itu bagian dari negosiasi. Ada permintaan, ada orientasi di awalan. Orientasi itu saya bilang di bagian awal, belum ke tahap pengenalan produk atau produk, baru sekedar ngobrol-ngobrol aja. Kemudian permintaan itu sudah mulai mengarah ke produknya atau produknya, sudah mulai ada gambaran nih kalau si pembeli beli apa. Pemenuhan itu berarti memenuhi permintaan dari si pembeli. Nanti tahu ini ada bang. Tapi kalau misalnya saat itu Pandu nanyanya warna putih, kemudian si Malik bilang gak ada, dan tidak terjadi itu kesepakatan, dan itu belum negosiasi, karena negosiasi harus sampai ke kesepakatan, sama-sama saling menguntungkan. Paham ini? Oke. Coba nih, berapa menit sih? Udah. Udah mengenal. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kita sudah ambil contoh dua teman kalian, si Pandu sama si Malik. Nah, berikutnya saya mau menjelaskan tujuan dari negosiasi. Tadi ada keuntungan yang diambil dari si Malik dan si Pandu. Si Malik dan si Pandu berarti sama-sama saling menguntungkan. Pak, bagaimana kalau misalnya negosiasi itu hanya menguntungkan si penjualnya, pembelinya nggak menguntungkan, itu bisa disebut negosiasi? Bisa, berarti
loss atau loss win. Atau kalau kedua-duanya itu berarti win sama win. Misalnya nih, pembelian penjual. Kalau pembelian diuntungkan dan penjualan diuntungkan, berarti kedua-duanya win. Sama-sama menang, sama-sama mendapat keuntungan. Contohnya gimana Pak? Contohnya kayak tadi, ketika si Malik dan si Pandu mencontohkan negosiasi jual beli baju atau pakaian. Wah emang kalau di pasar kalau kayak gitu penjualnya untung. Menurut kalian penjual untung nggak kalau kalian nego di pasar atau di tempat yang lain? Untung. Pasti ada keuntungan di situ. Gitu ya. Kemudian kalau pembelinya untung, penjualnya rugi, berarti pembelinya win, penjualnya loss. Pembelinya untung, penjualnya loss. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya ketika seseorang negosiasi dalam tanda kutip, si penjualnya hanya menjual seharga yang dia jual dari modal yang dia dapat. Misalnya kamu mau jual handphone, mau beli handphone 2 juta, tapi kalau kamu pengen butuh uang, kamu jual handphone itu 2 juta atau mungkin kurang 2 juta. Nah itu terjadi yang namanya kerugian dari penjualnya, sedangkan pembelinya untung, gitu ya. Itu terjadi dari win loss, ini ya. Pembelinya untung, penjualnya tidak. Kalau pembelinya loss, penjualnya untung, berarti loss dan win. Berarti penjualnya rugi atau enggak untung? Sorry, pembelinya enggak untung, penjualnya untung. Ini gimana gambarannya? Harganya mahal, tapi yang didapat sama pembeli itu tidak sesuai ekspektasi. Gitu ya. Kita ambil percontohan lagi. Tapi kalau tadi kan saya jelasin tuh. Sekarang mereka yang menjelasin mana bagian dari negosiasi itu. Dari perempuannya. Kira-kira. Iya perempuan. Coba siapa kira-kira ketuanya enggak? Udah maju. Sama temennya. Kamu mau berapa? Ada sama dia. Neng, temennya Neng. Ya, cepetan. Gua cobain dulu lah, ayo cepetan. Terima kasih.
Gimana? Permintaannya, ya coba kamu kan belum masih belum kenal apa handphonenya. Coba kamu ngomong ke dia handphonenya mana nih yang mau dijual gitu. Mana yang mau dijual? Boleh dicek dulu kan? Nah, kata siapa namanya? Farel. Jadi Farel bilang, mana nih handphone yang mau dijual? Coba saya lihat itu bagian permintaan. Terus mau nih Nova ya? Nova kan tadi bilang, ini barangnya Nova kalau mau dilihat itu bagian pemenuhan. Tadi Farel minta permintaan, kemudian dijawab coba. Kan udah dilihat tuh handphonenya. Terus bagian negosiasinya gimana? Bagian negosiasinya? Das, tadi kan Farel bilang, wah ini banyak minusnya nih. Kira-kira harganya berapa? Itu belum bagian negosiasi ya. Karena bagian negosiasi itu harus ada tawar menawar. Lanjut. Nova gimana Nova? Apa? Oke, tadi Nova harganya 4 jutaan, tapi tambahin ya. Harganya 4 jutaan, tapi boleh kurang kok, boleh gitu. Nah, ketika Nova bilang harganya 4 juta kok, masih boleh kurang, itu sudah masuk bagian negosiasi. Udah berapa menit nih? 9 menit. Ini lagi ya. Nah, terus ketika mereka lagi mempermasalahkan harga, kalau misalnya ternyata negosiasi itu kan kurang-kurangnya harus 3 kali ya, nggak boleh lebih ya. Atau lebih banyak itu 2 kalau nggak 3, nggak boleh terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak malah gagal, malah bukan negosiasi jadinya. Jadi kalau misalnya tadi si Nova bilang harganya 4 juta masih boleh kurang kok, kemudian Farel nanya harga, ya udah kalau kayak gitu 3 juta aja ya. Nah itu kan udah mulai negosiasi tahap pertama. Terus kalau Novanya juga nggak mau kalau begitu, karena masih bagus belum minus. Nah itu nggak apa dulu negosiasinya tuh. Negosiasi tahap 2 terjadi. Terus si Farel nanya lagi, ya udah kalau kayak gitu saya tambahin 200.000 jadi 3.200.000. Nah kemudian Novanya bilang masih belum bisa. Nah itu berarti tahap 3 negosiasi. Jadi kalau udah tahap 3 sudah dapat, udah selesai. Berarti tinggal kesepakatan, gitu ya. Tapi kalau ternyata nggak terjadi kesepakatan, berarti itu bukan negosiasi. Jadi negosiasi harus sama-sama saling bersepakat. Jadi kalau kalian nawar namanya lama nih di tempat mana pun itu, kalau negosiasi lama lebih dari 3 kali nawar, udah keempat kalinya kalian tinggal duit mau apa enggak gitu. Jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak malah nggak sampai tujuannya gitu ya. Paham ini? Paham. Jangan